Inilah wajah lain dari Bali. Sebuah desa di sebelah utara Pulau Dewata. Paras Bali yang biasa kita kenal menghilang dari mata. Tak ada sesaji dan asap dupa, tak ada pura, tak ada udeng, ikat kepala khas Bali, dan tak ada ukiran. Di sini yang hadir adalah kopiah, kain sarung, kerudung, dan masjid. Desa ini bernama Pegayaman, terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sekitar 87 km dari Denpasar. Tak ada Bali dengan paras Hindu di sini. Yang ada adalah Bali dengan wajah Islami. Pegayaman adalah desa kuno di Bali. Desa ini bukan dihuni para pendatang yang baru saja tiba di Bali. Mereka adalah orang Bali asli. Leluhur orang-orang desa ini sudah menempati Pegayaman selama ratusan tahun. Dengah Panji Islam, salah seorang tokoh masyarakat Pegayaman, menegaskan soal ini. Karena memang kita orang Bali, gitu. Karena keberadaan kita yang udah dari sekian abad itu, kita akhirnya meyakini bahwa kita itu orang Bali, gitu. Sebagai orang Bali, dalam percakapan sehari-hari, orang Pegayaman tentu menggunakan bahasa Bali. Namun ada beberapa kata yang berbeda dengan yang biasa digunakan masyarakat Bali Hindu. Cuman di Pegayaman ada beberapa kata saja yang beda dengan Bali umumnya, gitu. Seperti saya contohkan ya, kalau di Bali umum bilang tidak itu ten, tapi kalau di Pegayaman biane. Nah itu. Terus kalau di Bali umum kalau orang bilang mati, meninggal itu mati. Tapi kalau di Pegayaman kecag. Tapi kalau kecag di Bali umum maknanya hilang. Kaidahu ligula maini. Sebagai orang Bali, saat belajar mengaji pun anak-anak Pegayaman menggunakan bahasa Bali. Jasa, jasa, dal baris dur da, shim baris dur sa. Dengarin, baca. Bahasa Bali bisa hampir serupa. Namun untuk soal pakaian, orang Pegayaman memakai busana yang sangat berbeda dengan saudara-saudaranya yang beragama Hindu. Karena Muslim, lelaki Pegayaman kebanyakan berkopiah dan bersarung, sementara perempuannya berkerudung. Tentu, pakaian seperti ini tak akan kita temui di kampung-kampung yang dihuni oleh orang Bali Hindu. Islam di Pegayaman adalah Islam yang ketat. Ada aturan-aturan Islam yang sama sekali tidak boleh dilanggar oleh warganya di lingkungan desa ini. Misalnya aturan untuk perempuan. Aturan desa menyebutkan perempuan Pegayaman yang meninggalkan rumahnya lebih dari 25 meter harus menggunakan kerudung. Saat keluar rumah pun, para perempuan wajib ditemani laki-laki yang menjadi muhrimnya. Bisa suami, ayah, atau saudaranya yang lain. Kalau tidak perlu sekali, saat malam hari, perempuan dilarang keras keluar rumah. Orang Pegayaman juga melarang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim bersentuhan. Ini udah turun-temurun ya, dari nenek moyang sudah berlaku itu. Jadi satu contoh Pegayaman sendiri ya, kalau keluar rumah untuk putri, tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada yang ngantar. Khususnya yang muhrim yang ngantar itu. Jadi kalau keluar sampai 50 meter dari rumah itu harus ada yang ngantar. Tujuannya untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan lain-lain. Wayan Hashim, tokoh masyarakat Pegayaman, menambahkan keterangan Nengah Panji. Kenapa perempuan dilarang keluar malam tanpa ada pengawal atau muhrim yang mendampinginya? Jadi dimaksudkan untuk menjaga keselamatan dan kehormatan wanita itu sendiri. Para lelaki juga memiliki aturan. Dulu, laki-laki Pegayaman diwajibkan untuk mengenakan kopiah dan sarung saat di luar rumah.
Namun kini aturan ini mulai ditinggalkan. Anak-anak muda saat ini lebih nyaman bercelana pendek dan berkaos oblong. Orang tua-tua desa nyatanya membiarkan saja pembangkangan ini. Mereka tidak menegur anak-anak muda Pegayaman soal cara berpakaian. Jadi itu diserahkan kepada masing-masing pihak keluarga. Dan biasanya dari pihak keluarga itu sudah mengawasi anak-anaknya. Misalnya ketika ia Jumat ke masjid gitu misalnya, yang sederhana sekali Mbak. Insya Allah satu pun tidak ada yang lepas dari peci. Dan tidak ada yang tidak menggunakan tutup kepala. Ini yang masih tetap dipertahankan. Itu salah satu wujud nyata bahwa pertahanan semacam itu masih berjalan. Untuk soal nama, ada hal unik di Pegayaman. Sama seperti orang Bali Hindu, orang Pegayaman tetap memakai nama urut Bali sebagai nama depannya. Jadi nama-nama seperti Wayan, Nengah, Nyoman, dan Ketut untuk anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat tetap digunakan oleh orang Pegayaman. Dulu orang Pegayaman hanya menggunakan nama Wayan, Nengah, Nyoman, dan Ketut ini saja sebagai nama depannya. Belakangan, variasi Putu, Made, dan Komang seperti yang lazim digunakan orang Bali Hindu juga digunakan di Pegayaman. Itu sifatnya karena pergaulan orang tua ya, pergaulan orang tuanya memberikan anak seperti itu, karena supaya lebih membaur lagi, terus karena lingkungan pergaulan orang tuanya udah lebih dekat dengan Hindu, keluarga-keluarga Hindu, jadi supaya tidak merasa ada jarak lagi. Itulah motivasinya. Seperti saya sendiri memberikan nama anak tuh yang pertama Putu, Made, Nyoman, Ketut. Nah, itulah motivasi saya supaya tidak ada jarak, semakin dekat dengan nyamu-nyamu Hindu gitu. Untuk soal nama, perbedaan yang paling mencolok antara desa Pegayaman dengan desa-desa Hindu terlihat pada pengulangan nomor urut. Anak kelima orang Bali Hindu akan kembali memakai nama Wayan, anak keenam Nengah, dan seterusnya. Sementara di Pegayaman, anak kelima dan seterusnya akan tetap bernama Ketut. Jadilah di Pegayaman banyak sekali orang yang bernama Ketut. Saya Ketut Adhiraya Saputra, anak ketujuh dari 8 bersaudara. Nama saya Ketut Imam Jarkasi. Ketut Muhammad Agus Ahlan. Uniknya, menyusul nama urut ini, orang Pegayaman mengenakan nama Islam di belakang nama Balinya ini. Lelaki Pegayaman pun banyak yang bernama Wayan Muhammad, Nengah Abu Bakar, Nyoman Abdullah, dan sebagainya. Sementara yang perempuan banyak yang bernama Ketut Fatimah, Nyoman Siti Halimah, dan sebagainya. Nama saya Wayan Ibnu Kawirian. Nengah Ilyas. Nama saya Wayan Rigil Manu. Nama saya Nengah Abdullah Hasan.